こんばんは。今、緊急で動画を回しています。現在、私の住むインドネシアではとても大きな災害が発生しています。11月25日から続く大雨の影響により、ジャワ島の西側に位置するスマトラ島では大規模な土砂崩れや洪水が起きています。特にアチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州で甚大な被害が報告されています。Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih bebal, tidak mau menerima bantuan asing mengenai banjir yang terjadi di Sumatera. Mereka beralasan jika musibah tersebut bisa diatasi secara mandiri. Namun jujur saja, jika melihat kondisi di lapangan, pemerintah telah mengingkari apa yang mereka katakan. Buktinya, korban banjir yang masih selamat banyak yang merasakan kelaparan, dan semua bantuan belum sepenuhnya sampai karena keterbatasannya akses. Hal inilah yang membuat para korban semakin tersiksa, terutama korban yang berada di tempat yang sulit untuk dijangkau. Untungnya, saat ini sudah banyak relawan yang secara sukarela datang ke Sumatera. Bahkan tak hanya relawan dari Indonesia, melainkan relawan dari luar negeri. Mereka tampaknya tak peduli dengan larangan yang sebelumnya dikatakan oleh pemerintah Indonesia. Dan untuk itu, inilah saat relawan dunia ramai-ramai datang ke Sumatera untuk ikut membantu korban banjir yang ada di sana. Sampai saat ini musibah banjir yang ada di Sumatera masih terus berlangsung. Untuk korban meninggalnya juga terus bertambah dan per hari ini sudah menyentuh angka 967 orang. Sementara korban hilang berada di angka 262 orang. Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah karena kemungkinan besar masih ada korban yang hilang tapi belum terdeteksi. Hal inilah yang semakin membuat tim relawan kesulitan mencari korbannya. Apalagi jika melihat kondisi di lapangan, yang mana hampir semua daerah terdampak wilayahnya dipenuhi dengan lumpur, campuran dari banjir dan tanah longsor. Proses pencarian korban tampaknya bakal terkendala dengan cuaca ekstrim yang kemungkinan masih melanda wilayah Sumatera. Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan pada 10 Desember 2025, seiring masuknya puncak musim hujan dan pengaruh dinamika atmosfer regional. Berdasarkan pola cuaca klimatologis BMKG, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, disertai dengan suhu udara yang relatif lembab. Masyarakat di ketiga provinsi tersebut diminta tetap waspada, mengingat curah hujan tinggi berpotensi menimbulkan banjir hingga tanah longsor yang bisa saja kembali terjadi. Prediksi itu akhirnya benar-benar terjadi karena di beberapa wilayah di Sumatera, terutama Aceh, kembali dilanda banjir. Itu adalah banjir susulan karena wilayah tersebut sebelumnya juga terkena banjir parah beberapa waktu lalu. Hal inilah yang membuat warga harus kembali waspada sekaligus berlindung diri untuk mencari tempat yang lebih aman. Pemerintah Indonesia tetap menolak bantuan dari asing. Jika melihat jumlah korban dan skala kerusakannya, harusnya pemerintah Indonesia terbuka soal bantuan dari negara lain. Namun hal itu malah tidak dilakukan karena pemerintah Indonesia memutuskan untuk menolak bantuan dari luar negeri. Dengan ini maka proses pemulihan banjir yang ada di Sumatera bakal terlambat karena yang bekerja adalah pemerintah Indonesia dan masyarakat tanpa ada bantuan dari luar negeri. Hal inilah yang membuat pemulihan wilayah yang terdampak bisa membutuhkan waktu sekitar 30 tahun. Waktu itu memang pantas karena skala kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir di Sumatera sangatlah besar.
Mengenai penolakan pemerintah terhadap bantuan dari luar negeri, hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni Sugiono. Dirinya kemudian mengucapkan banyak terima kasih terhadap negara yang sebelumnya menawarkan bantuan kepada Indonesia. Kami sedang menyelesaikan semua yang dibutuhkan, tapi memang ada beberapa yang menawarkan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya, tapi kami yakin kami masih bisa mengatasinya. Tetapi saya kira dengan semua kekuatan yang ada, dan ini adalah upaya bersama, saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini, kata Sugiono pada media. Relawan dari berbagai negara ramai-ramai datang ke Sumatera. Meski pemerintah Indonesia menolak bantuan luar negeri, tapi saat ini ternyata ada beberapa relawan luar negeri yang sudah tiba di Sumatera. Misalnya dari Ken Campur, seorang warga Jepang yang sudah lama tinggal di Indonesia. Saat ini dirinya tengah berada di Sumatera untuk ikut membantu warga yang terkena banjir. Dirinya juga menyaksikan sekaligus mendengar kesaksian dari para warga mengenai dahsyatnya bencana tersebut. Selamat ya, puji Tuhan selamat, nggak ada korban. Rumah yang di Rumahnya itu? sawah itu tadinya di sini Bang. Hanyut, iya. Ini tangganya tuh, tangga mau masuk ke dalam. Ngungsi sebelum Iya. longsor. Semua ngungsi. Ada longsor yang kecil, belum segede-gede ini sih, belum separah inilah. Jadi warga inisiatif untuk mengungsi. Selanjutnya relawan dari Malaysia. Kali ini ada beberapa relawan asal Malaysia yang datang langsung ke Aceh. Kedatangan mereka tentu ikut memberikan bantuan dan menyumbangkan tenaganya untuk meringankan korban terdampak. Relawan tersebut juga menunjukkan betapa besarnya skala kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir maupun tanah longsor yang terjadi di Aceh. Selamat masa kejadian. Kami lari ke sini. Air kita ada sini. Air dari sana setinggi mana? Tinggi kepala. Tinggi ni. Jadi memang lari dalam air lah. Alhamdulillah selamat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Kita dah sampai di Merdu PD Jaya, tempat yang akan kita hantar bantuan nanti. Boleh tengok keadaan sekeliling. Ni kalau kat dalam tu tinggal atap je. Ni masih setengah. Kita akan masuk ke dalam juga nanti. Cuma untuk hari ni tak boleh masuk, tanah lembek, baru siap hujan. Jadi duit donasi daripada tim-tim, daripada semua yang menyumbang ke Actual Aceh, semua akan kita bawa dan kita akan ecerkan sumbangan tu di Merdu, di Aceh Tamiang. InsyaAllah kita akan berangkat ke Aceh Tamiang. Alhamdulillah hari ini sumbangan kedua kembali kita agihkan di sepanjang perjalanan Aceh Tamiang oleh tim kita dibagikan. Kemudian ada bantuan dari Cina, di mana pemerintah Cina mengutus tim Blue Sky untuk datang ke Aceh. Berbeda dengan relawan sebelumnya, tim Blue Sky akan ditugaskan untuk mencari korban yang tertimbun lumpur. Saat ini mereka juga sudah tiba di Aceh dan langsung siap menjalankan tugas. Nantinya, tim Blue Sky akan menggunakan teknologi canggih untuk menemukan korban bencana yang sampai saat ini masih tertimbun lumpur. Hal ini dijelaskan oleh Gubernur Aceh, yakni Muzakir Manaf. Tim dari Cina 5 orang datang untuk mendeteksi mayat yang ada di dalam lumpur. Dan mereka ada alat untuk mengambil mayat-mayat itu. Mayat-mayat di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang masih dalam lumpur. Jadi lumpur itu sampai sepinggang. Jadi mereka ada alat bantu kita, kata Muzakir Manaf dikutip dari Detik. Bantuan terus diberikan kepada korban terdampak. Untuk relawan Indonesia, fokus mereka saat ini adalah memberikan bantuan terhadap para korban. Bantuan itu berupa makanan serta kebutuhan pribadi lain yang harapannya bisa digunakan oleh korban.
Saat ini relawan Indonesia juga terus mencari wilayah yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Sayangnya, mereka terkendala akses yang rusak akibat banjir dan tanah longsor beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, dari banyak korban banjir di Sumatera, cerita mengejutkan datang dari seorang anak kecil, di mana ketika banjir tiba, dirinya mengira jika itu adalah hari kiamat. Ia mengatakan itu karena banjir tersebut adalah banjir yang sangat besar dan buktinya telah membuat ratusan orang meninggal dunia. Bungang jempa, megah di Aceh. Ya Allah, ini hari apa? Apakah hari terakhir saya hidup? Saya takut hari itu. Tak pikir ini besok hari kiamat. Lihat hujan aja udah, apa tuh? Udah takut. Kan sebelum naik airnya pergi ke itu ada warung yang bertingkat, pergi ke situ. Habis itu airnya naik. Habis itu ada tingkat naik ke atas. Datanglah mama sama ayah ke rumah saya. Dari semua apa yang kita lihat, pemerintah Indonesia harusnya membuka mata jika mereka tidak akan bisa menyelesaikan bencana itu sendiri. Tentu, dibutuhkan bantuan dari negara asing supaya Sumatera cepat pulih. Namun entah mengapa, sampai saat ini pemerintah masih tidak mau. Atau jangan-jangan ada yang disembunyikan di balik penolakan tersebut.